Yeay. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama, channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Nah itu mau Sana Samatis. Jadi Black Clover-nya kapan-kapan ya guys. Kali ini Sana pengen reaction manga Monster 8 atau Kaiju number 8. Harusnya ini konten udah dibuat dari kemarin-kemarin, harusnya jangan sekarang. Tapi ya entahlah, banyak kesibukan hal ini dan hal itu, kemudian juga mempersiapkan acara ultahnya Sana juga kan, stream kemarin kan. Jadi ya video kali ini Sana akan reaction manga Kaiju number 8. Kaiju number 8 itu anime manga apaan sih? Bentar, Sana searching lagi. Kaiju number 8 synopsis. Jeju. Sana buka dari Gramedia. Buat kalian semua yang mungkin belum tahu nih, kenapa Sana, apaan sih yang dibaca Sana mau baca manga apaan sih gitu. Jadi biasa Sana baca manga secara legal di Manga Plus by Suesha ya. Tak sumbe kena gak? Ya, Manga Plus by Suesha. Tinggal nulis aja di sini Kaiju. Nah, ini udah tersedia dalam bahasa Indonesia juga. Kalian pasti gak asing lah ya sama cover yang seperti ini. Ini monster warna hitam hijau dengan topeng iblis seperti ini, harusnya kalian gak lupa ya. Jadi ikhtisar. Ikhtisar itu bahasa Indonesianya apa ya? Sinopsis maybe. Seorang pria yang bekerja di tempat yang jauh berbeda dengan impian masa kecilnya terlibat dalam peristiwa yang tak terduga setelah berubah menjadi monster. Pria itu pun mencoba untuk kembali mengejar impiannya. Gak kelihatan spoilernya. Jadi tersedia dalam bahasa Inggris, Spanyol, apa itu udah tahu. Bahasa Indonesia apa itu gak tahu, terus Prancis. Dan ya kayaknya yang belum Sana baca di channel YouTube-nya Sana itu chapter 91 sama 92 ya. Chapter 93-nya rilis kapan? Agustus tanggal 31. Wah, Sasuga. Jadi Kaiju nomor 8 itu loadingnya suwi toh Mas. Pokoknya itulah. Kalau kalian pengen tahu sebenarnya buat Kaiju nomor 8 Monster 88 itu ceritanya kayak gimana, Sana akan tuliskan playlistnya Sana reaction Kaiju nomor 8-nya di deskripsi video ini. Jadi yuk kita langsung baca. Sana udah keburu 31 Agustus ini, Sana harus segera baca ini chapternya ini. Dan ya, sebelum Sana mulai baca, tolong like sama subscribe-nya ya, biar Sana kedepannya masih bisa untuk konten tentang reaction manga dan bikin teori-teori manga. By the way, di sini diantara kalian nih ada yang mengikutin Kaiju nomor 8 nggak? Ada dong, harusnya ya. Masa semenarik ini ceritanya dan seintens ini ceritanya kalian nggak suka sih? Beneran aku. Tapi ya emang kalau kalian nggak suka tipikal cerita yang berbau kaiju atau monster, maybe nggak begitu tertarik ya, karena ini banyak cerita monsternya, mengangkat kisah monster gitu. Bahkan 502 Bad Getaway Gramedianya, pokoknya itulah. Terus sebenarnya di dalam sini ceritanya lebih ke action shonen. Jadi kalau kalian suka action shonen, wajib nih kalian coba mampir ke Kaiju nomor 8. Atau mungkin kalian ada yang pernah nyoba Kaiju nomor 8 tapi kalian drop karena alasan tertentu. Kenapa tuh? Kalau boleh Sana tahu, coba dong tulisin aja di kolom komentar atau di live chat kalau video ini tayang secara premier. Kemudian ya, yang bikin Sana tertarik sama Kaiju nomor 8 ya, jujur kenapa Sana baca manga ini gitu. Menarik, gimana ya jelasinnya, gimana ya? Pertama, art style-nya Naoya Matsumoto. Siapa Naoya Matsumoto? Naoya Matsumoto itu yang manggakanya, atau kalian mungkin ada yang bilang autornya kayak gitu. Jadi ya yang membuat mangganya guys ya gitu. Art style-nya bagus banget. Wah. Sana suka art style-nya itu nggak bikin mata Sana itu jadi tambah minus ya gitu. Terus gambarnya itu detail, jelas, kayak udah high quality banget ya, meskipun bukan
sedetail karya manga kayak Berserk, One Punch Man. Memang nggak sedetail mereka. Ini udah rata-rata action shonen. Jadi manga Kaiju nomor 8 by Naoya Matsumoto ini secara grafik memang bagus, rata-rata action shonen, memang detail, cuman nggak sedetail manga Berserk sama One Punch Man kayak itu sih. Terus tiap chapternya ya guys ya, yang bikin sana ketagihan sama ceritanya ini Kaiju nomor 8, meskipun akhir-akhir ini tokoh utamanya jarang keluar gitu. Yang bikin ketagihan adalah setiap mau akhir cerita per chapternya, jadi setiap mau menuju ke panel-panel terakhir atau halaman-halaman terakhir gitu ya, itu mesti banget, entah kenapa kayak wajib gitu aja sih Naoya membuat ceritanya jadi cliffhanger, jadi beneran jadi gantung banget. Dan sialnya itu yang bikin Sana penasaran untuk cerita-cerita berikutnya, jadi Sana betah banget nungguin ceritanya gitu. Dan ya yang mungkin kalian juga belum tahu, Kaiju nomor 8 ini rilisnya tidak per minggu ya guys ya, per 2 minggu sekali. Jadi nggak rilis secara weekly terus masuknya ke Weekly Shonen Jump, bukan, nggak rilis ke sana, tapi rilisnya ke Jump Plus. Jadi sebenarnya manga Kaiju nomor 8 ini di Jepang pun dirilisnya juga secara digital, nggak dirilis di majalah-majalah cetak juga kayak gitu. Jadi ada platform khusus namanya Jump Plus, itu tempat untuk perilisan manga-manga yang langsung digital, nggak perlu dicetak ke majalah cetaknya gitu. Dan ya rata-rata 2 minggu sekali rilisnya gitu yang masuk ke platform itu. Termasuk Kaiju nomor 8 juga rilisnya 2 minggu sekali. Sebenarnya sebelum rilis 2 minggu sekali dulu itu pas masih chapter 30-an kali ya, sebelum 40-an, pas masih chapter 20-an, dari chapter awal sampai chapter ke hampir 40 itu rilisnya per minggu sebenarnya, per minggu, beneran per minggu gitu loh. Tapi karena suatu hal ini dan itu, dan Naoya Matsumoto juga kelelahan maybe ya ngambil seminggu sekali itu, akhirnya sempat hiatus sampai sebulan atau 2 bulan gitu, barulah ada keputusan kalau Kaiju nomor 8 akan rilis setiap 2 minggu sekali. Dan itu banyak yang bikin ya, yang membuat para pembaca itu kenapa harus, ya pembaca itu pada bilang kayak kenapa harus 2 minggu sekali, kenapa kita itu butuh ceritamu bang, kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi guys, karena memang Naoya Matsumoto ingin menjaga kualitas dari ceritanya, menjaga kualitas gambarnya juga. Jadi para editor pun mensetujui, dan karena ini platformnya di Jepang pun udah digital, jadi dibolehin kayak gitu. Karena ada beberapa manga yang kalau udah rilisnya per minggu ya harus tiap rilis harus per minggu gitu. Bahkan kalau mengambil cuti pun katanya juga nggak boleh cuti lama-lama, nggak boleh hiatus lama-lama gitu. Dan akhirnya nasibnya kayak gitu. Kalian udah dengar kabar Black Clover, mangganya Black Clover? Jadi mangganya Black Clover sekarang udah pindah majalah guys. Jadi ya penerbitnya masih tetap sama, Shueisha, tapi majalahnya sekarang, atau istilahnya rilisnya sekarang enggak per minggu. Rilisnya udah enggak di Weekly Shonen Jump lagi, tapi rilisnya ikut Boruto. Rilisnya jadi ikut Boruto guys. Mungkin ini lagi hiatus. Dan kemungkinan bakalan rilis 1 bulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau bahkan beberapa bulan sekali. Kayak rilisan dari Shueisha, ada yang rilisnya itu setiap 3 bulan sekali, bahkan bisa lebih. Judulnya The Greymon. Dan itu bener-bener bikin Sana sampai kapan rilis lagi ya, ini keburu udah berjenggot nih. Jadi kayak istilahnya kayak di Indonesia sebenarnya mangganya itu juga dirilis per buku ya, tankobon gitu di Indonesia. Cuman ya itu rentang waktunya bakalan lama banget, karena di Jepang aja rilisnya bakalan per 3 bulan sekali. Kalau misal Black Clover rilisnya itu jadi per 3 bulan sekali juga kayak di Greymon, itu bahaya sih, parah sih. Tapi kalau cuman sebulan sekali pun Sana nggak masalah, karena Sana juga ngikuti manga yang rilisnya sebulan sekali dan masuknya ke Jump Square atau Shonen Jump SQ. Kalian bisa
sebut kayak gitu, jadi rilisan Shonen Jump SQ. Dan manga itu adalah Aono Exorcist atau Blue Exorcist. Jadi Sana udah terbiasa ya ngikutin manga yang rilisannya lama-lama ya. Tapi ya gitu, rasa penasaran per nungguin lama itu kayak merindukan banget sih gitu. Kalau misal Black Clover jadi seperti itu, mungkin bakalan kehilangan fans juga, fans elitnya bakalan banyak yang udah bubar atau gitu ya. Mau gimana lagi, karena memang Black Clover by Yuki Tabata Sensei pengen lebih mengambil kualitas yang terbaik untuk Black Clover, dari kualitas cerita, kualitas gambarnya juga kayak gitu. Dan ya Black Clover bentar lagi bakalan tamat, jadi Yuki Tabata nggak mau terburu-buru dulu, pengen maksimalin dulu ceritanya kayak gitu. Jadi hargai semua keputusan dari para mangaka ini ya guys ya. Ini demi kesehatan mereka juga dan demi kepuasan kita juga kayak gitu. Yuk lanjut, gak usah kakean ngomong wes Sana. Udah 10 menit. Jadi kali ini Sana mau reaction chapter 91 sama 92. Kita kembali lagi-lagi ceritanya Wakil Komandan Hoshina. Ini kapan Kafka keluar? Aduh Bambang, ini kapan nih Kafka? Aduh, ini tapi Kafka sekali keluar langsung main solo, masalahnya gitu ya, karena udah jadi monster 8 kayaknya udah paling kuat lah istilahnya kayak gitu. Dan ya jadi mungkin nanti kalau Kafka muncul lagi itu nunggu monster nomor 9 pun juga muncul. Jadi nanti bakalan full fighting si Kafka yang menjadi monster 8 sama monster nomor 9 kayaknya gitu. Dan sekarang masih fokus ke karakter-karakter lain gitu. Kayak yang sebelumnya Wakil Kapten Hoshina ini ada Narumi, ada juga si Kikoru. Sana jadi lupa tiba-tiba sama nama karakternya gitu. Terus sebelumnya ada pokoknya teman-temannya lah banyak gitu. Terus Kafka sekali muncul buat nyelamatin salah satu wakil komandannya gitu, langsung main solo guys, langsung cuman sekali pukul kayak One Punch Man udah mati dah itu monsternya, musuhnya itu. Jadi kali ini kita menuju ke ceritanya Wakil Komandan Hoshina yang berjuang untuk mengalahkan salah satu monster yang lumayan sulit untuk dihadapi oleh Hoshina, dan juga mengingat tentang masa lalu si Hoshina bersama dengan kakaknya kayak gitu. Yang bikin Sana penasaran adalah sampai sekarang ceritanya ini sebenarnya kakaknya kemana sih gitu. Apakah kakaknya mati? Soalnya di chapter-chapter kemarin kayak gak terlalu ngenotis tentang adanya kakaknya ini. Bahkan di flashbacknya Hoshina pun sebenarnya kakaknya kemana sih, kayak seolah-olah kakaknya udah nggak ada guys, tapi karena apa itu? Nah itu. Dan ya yang memotivasi Hoshina untuk masuk ke pasukan pertahanan ya karena kakaknya juga. Jadi apa yang terjadi dengan kakaknya? Sana penasaran. Kita menuju ke chapter 91 ya. Oke. Seperti biasa, setiap Sana reaction baca manga, Sana hanya akan menunjukkan panel halaman pertama. Kenapa loading gue Babang? Oke. Babang Sana sebutin terus. Gak jadi, Sana sebutin Husan aja wes, Husan. Babang siapa dah. Jadi ya Sana seperti biasa akan menunjukkan ke kalian seperti ini panel pertama dan juga panel terakhir per chapternya. Sisanya Sana apain? Sisanya Sana tutupin. Jadi kayak gitu buat menjaga channel YouTube-nya Sana agar tetap aman. Oke. Ya masih nggak paham ya, kalau yang udah paham, yang udah biasa di channel YouTube-nya Sana paham sih maksudnya Sana kayak gimana gitu. Oke, Sana mulai baca ya. Naoya Matsumoto. Jadi di sini, chapter 91. Kayaknya lagi sabung ya sama kakaknya ya. Oke, sebelum itu ada alih bahasanya M. Rizal EKT, semangat. Penyuntingnya Aji Raditya, semangat. Tata letaknya like man service, semangat ya bang. Oke. Jadi tetap menatap ke atas meski berlumuran dengan tanah. Keren. Cukup sampai sini aja Shishiro, gitu. Kakaknya gitu. Terus ada yang bilang, gak mau, sekali lagi kak. Terus kepalanya dipat-pat gitu. Saya tutup ya. Terus kakaknya langsung mukul puk, langsung didongain ke atas gitu kepalanya Hoshina.
Percuma saja meski mau berkali-kali dicoba tahu. Mending kau latihan lagi sebelum menantangku kembali. Dasar Soshiro payah. Kayaknya gitu. Terus Soshiro maksudnya Hoshina di sini. Manggilnya Soshiro di sini. Siapa yang payah? Jangan kabar. Dasar kakak bodoh gitu. Ya ampun lucu. Perutku lapar makanlah. Lihat saja nanti. Aku pasti akan jadi lebih kuat daripada kakak. Gitu. Woy, keren, semangatnya luar biasa. Terus apa ya? Si monster 10 ya langsung ngomong ke Hoshina. Hoshina, pasang kuda-kuda bertahan langsung. Dawat. Pedangnya patah. Terus apa yang terjadi? Terlempar jauh enggak tuh. Wakil komandan. Waduh, yang benar saja. Beneran kelempar loh. Padahal itu tadi adalah jurus yang kau latih mati-matian sejak aku masih kecil ya ampun, terlempar jauh kayak gitu. Aku tak sudi kalau sampai kalah dari seorang peniru. Double page. Terus hanya dalam duel menggunakan pedang saja. Aku tak boleh sampai kalah gitu langsung. Tiba-tiba langsung monster musuhnya itu langsung mau nebas Hoshina. Ya benar gitu. Kalau begini maka semua hal yang telah wakil komandan bangun hingga saat ini akan dihancurkan tanpa sisa. Asistennya Hoshina itu kata hatinya asistennya Hoshina terus langsung aku telah ditebas olehnya tapi masih belum, padaku ada di sana, aku harus meraihnya gitu. Waduh, wah kenapa tuh? Wait, ini panelnya warnanya hitam, jangan-jangan ini cuman bayangannya Hoshina doang, kayak serem banget gitu, tiba-tiba tangan kanannya putus. Kalau kakak yang menghadapinya, dia pasti akan mengubah taktiknya lalu menggunakan serangan jarak jauh hingga dia berhasil mengalahkannya. Terus teringat kata-kata orang-orang tetua orang lain, sebaiknya menyerah saja Soshiro gitu. Kemudian ada yang bilang suatu hari nanti kau bisa terbunuh karena hal ini gitu. Wah, banyak yang remehin juga ternyata ya Hoshina dulu. Terus Hoshina bilang sudah cukup, semua akan lebih mudah jika aku berhenti di sini. Kalau terus tenggelam seperti ini maka aku akan bisa terbebas dari segalanya. Wait, Soshiro bangun, Soshiro. Ini bayangannya udah gak bener. Soshiro bangun, Soshiro bangun. Ini kamu terpengaruh tipu daya monster dan rasa putus asa yang berlebihan. Meskipun begitu kenapa? Aku nggak mau berhenti di sini. Aku nggak ingin berhenti, nggak ingin menyerah begitu saja. Hanya soal pedang saja. Aku nggak mau berhenti. Terus tiba-tiba langsung masuk langsung wah, gimana menurutmu aku berhasil menangkisnya loh? Ayo beri aku pujian loh. Tiba-tiba ngapain monster nomor 10 bilang gitu? Ternyata rupanya kesadaranku agak melayang. Tangan kananku ternyata masih ada. Monster nomor 10 kok nomor 8. Monster nomor 10 dia mengorbankan ekornya demi melindungi gua. Keren banget monster nomor 10 tiba-tiba tobat aja dia. Kenapa tiba-tiba tobat terus mengorbankan ekornya demi Hoshina ya? Keren banget dulu monster nomor 10 ya. Baiklah, jadi apa rencana selanjutnya Hoshina? Terus Hoshina cuma bilang rencana selanjutnya bingung udah putus asa soalnya. Terus langsung benar, jangan malah pegang dong. Setelah berhasil menangkisnya sudah jelas langkah selanjutnya adalah menyerang ya kan? Terus Hoshina, tapi itu benar, sekarang kita sudah tidak lagi punya jurus yang bisa dipakai untuk menghadapinya. Terus monster nomor 10 langsung itu gak ada hubungannya gitu. Saat ini di hadapan kita ada lawan yang sangat tangguh, bahkan ini sangat mengasihkan. Bukankah ini sangat mengasihkan kayak gitu? Kau juga nggak ingin berhenti kan? Gitu. Bagiku tinju itu sama seperti pedang bagimu. Karena itu sampai sebelum ajal menjemput. Panel terakhirnya serem, bikin merinding. Mari kita bersenang-senang sepuasnya. Gitu. Panel terakhirnya serem guys. Tiba-tiba wujudnya ya, monster nomor 10 menampakkan wujud di sebelahnya bayangan masa kecilnya Hoshina. Keren banget ya, beneran kualitas gambarnya luar biasa. Naoya Matsumoto sana sangat mengagumi hasil karya gambarnya Naoya Matsumoto. Terus ada kata-kata ini bukan soal menjadi lebih kuat dari seorang
dari seseorang. Serem. Jadi oke, akhirnya Sana menemukan alasan kenapa Sana suka manga Kaiju nomor 8. Momen jedak-jeduk, momen doki-doki, momen cliffhanger, dan momen yang penuh dengan harapan seperti di halaman terakhir ini yang sekarang Sana buka ini. Itulah yang Sana cari. Karena setelah tamatnya manga Naruto dan Bleach, tapi entah kenapa gitu loh, jadi gara-gara tamatnya Naruto dan Bleach, kadang Sana suka kebingungan buat nyari bacaan manga baru gitu loh, yang bisa memberi Sana kepuasan kayak baca manga Naruto sama Bleach gitu. Dan akhirnya Sana menemukan ini, Kaiju nomor 8. Iya, itu dia alasannya. Oh my god, keren. Next, lanjut chapter 92. Jeng. Kata-kata langsung diulangi lagi. Kau juga gak ingin berhenti kan? Bagiku tinju itu sama seperti pedang bagimu. Karena itu sampai sebelum ajal menjemput, mari kita bersenang-senang sepuasnya gitu. Chapter 92. Hal yang memicu dorongan itu adalah Sana close ya. Iya, layarnya Sana tutup. Ya agak samar-samar kelihatan, tapi biasanya algoritma YouTube gak akan bisa. Ya udah mentoleransi lah kalau ini udah di blur ya. Bersenang-senang. Terhasut bener. Akhirnya langsung masih langsung bersenang-senang gitu. Keren sih motivasinya siapa? Monster nomor 10 emang benar-benar memotivasi Hoshina banget itu. Jadi, seperti biasa alih bahasa M. Rizal EKT penyunting Aji Raditya, kemudian tata letaknya Legman Service Kabupaten Kudasai. Terus langsung mau ditebas kan, jujung wakil komandan gitu, panggil asistennya Hoshina. Terus truak, ada apa? Kenapa masih ditangkis lagi? Aduh, so monster nomor 10 masih ditangkis lagi sampai ekornya putus lagi nggak tuh? Aduh, kenapa? Meski aku telah kalah berkali-kali, tapi kenapa aku tak pernah berhenti mengayunkan pedang? Ya karena kamu ingin menjadi sosok yang lebih kuat di situ. Meski semua orang berkata supaya aku berhenti saja, tapi kenapa aku nggak pernah berhenti bertarung gitu? Karena aku ingin menang dari kakak gitu, kata Hoshina kecil. Terus monster nomor 10 bilang bukan. Terus Hoshina besar bilang karena itu adalah satu-satunya keahlianku. Terus monster nomor 10 bilang bukan gitu. Terus Hoshina bilang lagi karena aku harus menjalankan tugasku sebagai seorang wakil komandan. Terus monster nomor 10 bilang apa? Nggak usah berlagak sok keren deh gitu-gituin. Terus apa yang sebenarnya Hoshina inginkan dan apa yang sebenarnya Hoshina ingin dapatkan, padahal memegang pedang secara terus-menerus kayak gitu. Wah, ini ada scene flashback bertarung sama kakaknya terus itu sambil bersenang-senang. Oh iya, bersenang-senang itu tadi. Terus Hoshina bilang karena mengayunkan pedang itu sangat menyenangkan. Oh iya, kelihatan dari ekspresi kecilnya Hoshina ketika bertarung dengan kakaknya pasti selalu keluar senyuman sih. Oh itu dia. Terus apa yang kau lakukan monster nomor 10? Kenapa ototmu keluar semua? Tepat sekali gitu, monster nomor 10 langsung gitu, langsung cuak. Terus monster nomor 10 bilang kau gak ingin berhenti kan? Kau gak ingin melepaskannya kan? Karena bagimu itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan gitu. Keren. Flashback langsung sekali lagi. No, wait, monster nomor 10 apa yang kau lakukan? Kenapa di sini tubuhmu kayak ototnya keluar semua, terus kenapa jempal kenapa kayak bergelembung? What? Apa yang kau lakukan monster nomor 10? Apa yang kau lakukan dengan Hoshina? Apa ya? Wah, loh, tiba-tiba posisi Hoshina berdiri di situ di slot senjata terakhir ya, di slot senjata terakhir. Jadi selama pertarungan Hoshina itu secara
apa ya istilahnya, selama pertarungan itu Hoshina menurunkan semua senjatanya kayak tempat senjata gitu secara terpencar kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan buka lagi, ambil lagi, buka lagi, ambil lagi, pegangnya kayak gitu. Terus wah, ini Hoshina tiba-tiba berdiri tegap, diam, dingin gitu ya. 83%. Tak peduli sekuat apa pun kami menyatukan pikiran, pelepasan kekuatan tempur kostum ini tak pernah melebihi angka itu. 83% itu udah tinggi banget. Tapi apa yang akan kau lakukan Hoshina? Apa ada sesuatu yang kurang? Wajar saja, itu karena karakter dasar kami berbeda. Terus Hoshina bilang, tapi kau malah bilang kalau motivasiku selama ini adalah karena aku menganggapnya menyenangkan ya. Itu berarti sama sepertimu gitu. Wow, mau nunjukin, wah beneran Monster nomor 10 bayangannya nunjukin sosok aslinya Monster nomor 10. Serem, serem, menjijikkan, serem, beneran serem, saya lihat panelnya serem sendiri. Aku ini tak lebih dari orang bodoh yang jalan pikirannya sederhana, Monster nomor 10. Terus Monster nomor 10 bilang, makanya sudah kau bilang kan kita itu mirip gitu. Terus asistennya Hoshina, wah luar biasa, nilai pelepasan kekuatan tempur yang sebelumnya terhenti di angka 83 sekarang mendadak meningkat pesat sampai 97%. Gila gak tuh? Meski begitu waktu kita hanya tersisa 5 menit. Dengan kemampuan yang dimilikinya, monster itu pasti bisa segera beradaptasi dengan kemampuan kita saat ini. Artinya kita hanya punya satu kesempatan. Kalau gagal lagi, kali ini kita pasti akan mati. Wait, kau paham kan Monster nomor 10? The hell, demi apa? 100% pelepasannya kayak impossible banget. Emang gila emang Hoshina. Gila, loh kan cliffhanger lagi. Sialan emang Naoya Matsumoto kalau bikin cerita kan. Halaman terakhirnya kayak gini guys. Beneran cliffhanger, sana kira dia langsung tiba-tiba langsung melakukan jurus terakhir gitu ya. Tapi ternyata masih di stop loh sama Naoya Matsumoto. Sialan emang. Kata-kata terakhirnya apa? Mari kita bersenang-senang. Monster nomor 10 tentu saja gitu. Pelepasan penuh nomor 10. Sahabat tulisan yang di bawah itu. Singkirkan beban tanggung jawab dan lepaskan dorongan yang ada dalam diri. Kebiasaan lo ya, kebiasaannya Naoya Matsumoto ya. Aku udah penasaran segila apa pelepasan 100%-nya Hoshina di sini. Takut ini sana kok tiba-tiba langsung tamat ini manga kan, yang membuat semua fans yang mengikuti manga Monster 8 khawatir adalah ceritanya on point banget. Dan kalau udah dibukukan, dibuat buku kayak gitu ya Tankobon, ceritanya itu cepet banget plotnya beneran. Kalau mungkin yang manga-manga per minggu ada yang plotnya mungkin kerasa lambat kok nggak on point gitu ya. Tapi beneran kalau di Kaiju nomor 8 ini mungkin karena rilisnya 2 minggu sekali, atau ya sebenarnya awalnya juga rilisnya per minggu guys, cuman pas udah dijadiin buku, jadiin Tankobon, beneran plotnya cepet banget loh. Bahkan setiap ending chapter, ending buku pun itu sengaja dibuat cliffhanger, itu sampai bikin sana sebel. Tapi itulah yang membuat sana itu yang ingin sana cari dari manga Kaiju nomor 8 ya. Setelah ditinggal pergi oleh manga Naruto dan ditinggal pergi oleh manga Bleach ya. Meskipun sekarang anime Bleach-nya udah ada, tapi kan sana udah baca manganya, masalahnya gitu loh. Jadi sana ingin mencari momen di mana sana itu bisa doki-doki suruh ya kalau mengikuti manga, dan inilah pilihan sana yaitu Kaiju nomor 8 gitu. Tapi mungkin buat kalian mungkin ada yang nggak sedoki-doki itu kali ya. Ya gak apa sih, selera orang beda-beda, tapi ya itu yang sana cari sih, dan sana mendapatkan jawabannya di Kaiju nomor 8 ini. Dan emang gila sih. Masih tanggal 31 Agustus, tapi sana bacanya mungkin nunggu 2 chapter rilis dulu. Jadi chapter setelah ini rilis, kemudian chapter setelahnya lagi rilis, baru sana jadiin satu video reaction gitu. Luar biasa Naoya Matsumoto. Sampai keluar petir-petirnya gak tuh, warnanya hitam gitu. Aduh serem nih, 100% kayak apa gilanya gitu. Apakah nanti Hoshina masih bisa hidup lagi gitu? Masih, semoga aja masih. Soalnya Narumi juga masih hidup.
Kikoru juga masih bisa hidup gitu dari pertarungan sengit kayak gitu. Ini tinggal mungkin abis ini siapa ya, ini abis ini kan pertarungan Hosina udah berakhir kan ya istilahnya. Narumi udah, Kikoru udah, Hosina abis ini juga kelar pertarungannya. Abis itu siapa? Kak menurut sana yaitu tadi masih ada kandidat yang lain yang belum dikeluarkan di cerita yang dimulai masuk battle terakhir ini, yaitu Leno Ichikawa. Leno Ichikawa juga pengguna baju tempur numbers ya, jadi baju tempur yang dikombinasikan dengan kekuatan kaiju kayak gitu. Tapi udah berapa chapter ini nggak muncul Leno, kemana kamu Leno? Harusnya kamu juga sukses gitu loh. Tapi beneran dari awal pertarungan utama ini, jadi awal istilahnya awal misinya ini itu, misi mengerikan ini, misi yang totalitas banget lah istilahnya gitu, nama Leno Ichikawa belum disebutin lagi. Ini semoga aja Naoya Matsumoto gak lupa ya sama karakter Leno Ichikawa yang menjadi teman pertama dari Kafka Hibino untuk berjuang di divisi di pasukan tempur pertahanan ya, pasukan tempur. Inilah pokoknya. Lupa aku nyebutnya tiba-tiba. Itulah pokoknya. Jadi masuk si Naoya Matsumoto sensei lupa sih sama Leno. Sana kangen nih sama kabarnya Leno gak disebutin lagi itu loh. Gimana nasibnya dia? Monster apa yang dia lawan? Buruan deh ceritanya. Tapi kalau sana nyuruh buruan plotnya malah kecepetan nanti. Bingung lah. Tapi pokoknya itu 2 chapter ini memang 10/10 bagi sana, meskipun ini yang diceritakan adalah flashback dari Hoshina dan tentang tekad besar Hoshina untuk bisa menang ya gitu. Jadi ya Kafka mana Kafka, aku kangen om satu ini Kafka. Oke, itu saja dari sana. Terima kasih buat kalian semua yang udah ngikutin video premiernya sana, yang nonton premier, dan terima kasih buat kalian yang nonton sampai detik ini. Ketika kalian nontonnya reply, terima kasih banyak, dan terima kasih juga buat yang udah like, udah subscribe, dan ya sampai jumpa di video reaction manga yang berikutnya. Sana mau istirahat dulu. Oke, bye guys, sana close ya. Makasih semuanya. Otsukare sama desu. Bye bye. Sana sama deshita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.